Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Bisitki dari tingkat 3 Teknik Mesin B. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi statik terhadap kren yang dapat dilihat pada layar kren seperti ini. Ya, sebelum simulasi pastikan terlebih dahulu bentuk kerennya itu dalam bentuk sederhana. Nah, pada saat ini tuh sudah saya pilih konfigurasinya dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, kita bisa langsung melakukan simulasi dengan cara klik simulation, lalu pilih new study, lalu pilih static, lalu pilih checklist. Nah, langkah yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu material yang akan digunakan dengan cara klik kanan apply material to all, lalu pilih solid material, steel. Nah, di sini saya akan menggunakan allow steel, lalu apply, close. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan kontak antar komponennya dengan cara klik kanan kontak set, lalu pilih yang automatically find contact set. Nah, kemudian tujuan pada saat ini, langkah ini tuh untuk memisahkan antara komponen ini, komponen ini. Dengan cara yang pertama itu klik yang ini, lalu pilih komponen ini, dan komponen ini, lalu find contact set. Nah, di sini akan terdefinisi secara otomatis komponen face yang saling bersentuhan. Lalu advance kita checklist. Nah, di sini pilih surface to surface. Kemudian kita blok dan lalu create contact set. Nah, selanjutnya clear section. Sama seperti yang tadi, di sini juga kita akan memisahkan dengan cara klik ini dan ini, lalu define contact set. Nah, yang ini surface to surface, ini kita blok dulunya. Nah, kemudian create contact set. Nah, ini di close clear selection, lalu komponen yang ini dan yang ini, lalu find contact set, caranya sama, dan lalu checklist. Nah, langkah yang kedua sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu berhubung di sini pada lubang ini kita akan memasangkan baut angkur atau baut yang dihubungkan kepada pondasi cornya, maka langkah pertama kita akan mendefinisikan pondasi cornya dengan cara membuat virtual wall-nya. Nah, bagaimana sih cara membuat virtual wall-nya? Yaitu dengan cara klik kanan connection, lalu contact set. Nah, tipe di sini kita pilih virtual wall. Lalu yang di sini pilih yang face yang ini, lalu yang ini pilih plane yang akan dijadikan sebagai virtual wall-nya. Nah, saya sudah buat plane-nya. Lalu pilih di sini, pilih rigid. Nah, virtual wall sudah terdefinisi. Langkah selanjutnya kita akan membuat baut angkur atau bolt angkurnya dengan cara connection, pilih bolt, lalu pilih yang model ini foundation bolt, lalu ini kita ini pilih edge yang ini, lalu pilih yang plane. Nah,
26 saja. Nah, lalu yang ini tuh kita kasih 16. Nah, kemudian string datanya di checklist, pilih calculate. Nah, yang ini berikan yang pertama itu pitchnya itu kita kasih 1, lalu bolt strength-nya itu bolt ini bisa menahan kekuatan hingga sebesar 62 MPa. Nah, kemudian di bagian preloadnya di sini kita kasih sebesar 40. Nah, jika sudah langsung checklist. Nah, akan muncul seperti ini, sama halnya seperti ini dan ini. Nah, sama caranya dengan cara klik kanan, bold, pilih yang ini, lalu ini edge yang itu, space yang ini kata hasil berikan 6, 16. Kemudian string data di checklist, pilih calculate tensile strength area, lalu pitch-nya 1, bolt strength-nya 620, ini 40 kg. Sebenarnya kayak metrik. Lalu checklist. Nah, halnya seperti yang ini juga, dan cara klik kanan kontak set, maaf, bold, lalu pilih yang ini dan strength, pitch-nya 1, bolt strength-nya segitu saja, lalu ininya 40, lalu checklist. Ini juga sama, bolt. Ini pilih ini dulu ya, jangan lupa. Ini 26 dan ini 12. Satu, ini 40. Oke, 40 dari 40 ya. Oke. OSI ya satuannya. Checklist. Nah, jika sudah, checklist saja. Nah, jika sudah, langkah ini sudah selesai menentukan bolt fondasinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan koneksi linknya. Pada koneksi linknya dengan cara klik kanan connection, pilih link, lalu yang ini kita pilih yang di sini, lalu yang ini kita pilih yang ini. Oke.
Jika sudah checklist, nah langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan pin yang akan kita letakkan di sini, dan di sini dengan cara klik kanan connection, lalu pilih pin, pilih bagian yang akan diberikan pin, ini nah, sampai sini, lalu pilih. Nah, pin yang digunakan di sini tuh tidak bisa berotasi dan translasi, makanya connection type-nya itu di sini di checklist dua-duanya. String data, lalu dan string area-nya itu kita kasih 25, print string-nya itu 620 MPa, jadi pinnya itu kuat menerima hingga 620 MPa. Nah, jika sudah, faktor safety-nya 2, lalu checklist. Sama halnya, ini juga kita pilih connection, lalu pilih pin, kemudian pilih face yang akan diberikan pin, ini dan yang ini, lalu connection type-nya itu no translation dan no rotation, lalu string area di checklist. Nah, tensile string area itu kita berikan sebesar 25. Nah, faktor safety-nya segitu. Nah, kemudian pada pin di sini jenis pin yang akan digunakan pada golongan ini tuh hanya pin yang bisa berotasi tanpa translasi. Jadi kita klik, kita pilih tipe yang no translasinya itu jangan di checklist. Jadi pin ini hanya bisa bergerak secara rotasi saja tanpa translasi. Nah, string datanya misalkan 25. Nah, kemudian checklist. Mendefinisikan pin sudah selesai. Kemudian pada area sini, pada golongan sini kita akan memberikan bold baut dengan cara klik kanan, pilih bold, lalu pilih bold yang ini, yang standard of counterboard with nut, lalu pilih yang ini untuk meletakkan hit bolt-nya, lalu yang ini tuh untuk nutnya. Salah ya, maaf, ini buat nutnya. Nah, jika sudah, string datanya di checklist, calculate tensile string areanya, lalu kasih pitch-nya itu 1, bolt strength-nya itu 620, lalu yang ininya berikan sebesar 30. Checklist. Nah, ini dia akan menunjukkan seperti itu. Bolt, lalu pilih yang ini. Sebesar 16, lupa ya tadi ya. 16 sama 10. Lalu 30. Nah, lalu checklist. Bentar.
Oke. Nah, jika sudah mendefinisikan bold pada bagian ini, langkah selanjutnya kita akan memberikan beban yang akan diterima oleh crane ini dengan cara klik external load, lalu pilih force, kemudian pilih yang ini, lalu select direction, lalu pilih plane ini sebagai acuan force-nya, pilih yang metric, lalu sebesar 200 kg force, checklist. Nah, jika sudah, kita akan menginjak ke langkah selanjutnya, yaitu create mesh, menentukan meshnya. Mesh parameter checklist, curvature base mesh, lalu advance, pilih draft quality mesh. Nah, draft quality mesh ini berfungsi untuk memastikan apa yang kita definisikan sebagai mesh bisa termeshing dengan sempurna dan memastikan analisa yang kita lakukan selesai di running. Nah, kemudian checklist. Nah, sudah selesai meshnya seperti ini hasil akhirnya. Kemudian kita akan melakukan run. Nah, ini dia. Jadi dari hasil run di sini maksimal strength yang dihasilkan itu sebesar 61. Jadi masih di bawah yang strengthnya yaitu 620. Masih dalam kondisi yang aman digunakan. Nah, kemudian kita bisa melihat apakah baut dan pin yang kita gunakan tadi itu masuk atau tidak dalam standar yang telah kita tentukan, atau masih aman tidak di atas atau di bawah safety factor yang kita berikan, dengan cara klik kanan result, lalu pilih yang definisi pin bolt check plot, lalu checklist. Nah, di sini ada 3 pin connector yang dalam kondisi tidak aman. Tapi ada 6 yang dalam kondisi aman. Oke. Selain itu juga kita bisa melihat force yang terjadi di masing-masing connection dengan cara klik kanan, lalu pilih yang list connection force. Nah, ini dia ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.